Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang apa itu Page Authority. Apa pengaruh Page Authority terhadap ranking Google, apa manfaatnya buat website kita, dan bagaimana cara meningkatkan skor Page Authority. Penasaran? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang apa itu Page Authority, atau biasa disingkat dengan PA. Nah, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Apa itu Page Authority? Page Authority atau biasa dikenal dengan PA adalah skor yang dikembangkan oleh Moz yang memprediksi seberapa baik peringkat halaman tertentu pada halaman hasil pencarian mesin pencari. Nah, jadi teman-teman harus ingat ya, yang membuat Page Authority ini adalah Moz. Jadi bukannya Google. Dan fungsi Page Authority ini adalah memprediksi seberapa baik suatu halaman itu bersaing di halaman Google atau halaman pencarian yang lain. Teman-teman bisa gunakan Page Authority ini sebagai alat untuk perbandingan, tapi bukan dianggap nilai mutlak. Artinya kalau skor teman-teman itu 20, kemudian ada teman-teman yang lain itu skornya 30, bukan berarti yang punya skor 20 pasti kalah bersaing dengan yang punya skor 30. Nah, nggak seperti itu cara kerjanya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas beberapa hal penting terkait Page Authority ini. Yang pertama itu adalah bahwa Page Authority itu tidak digunakan oleh Google. Sekali lagi saya ulangi, Page Authority tidak digunakan oleh Google dalam menentukan peringkat dan tidak berpengaruh sama sekali dalam peringkat Google. Jadi teman-teman jangan salah artikan ya, bahwa Page Authority-nya tinggi, dia pasti jago atau pasti bisa bersaing pada halaman pencarian Google. Pernyataan ini bukan saya yang buat, tapi dari Moz-nya langsung, dari pembuat Page Authority-nya langsung. Yang kedua, teman-teman juga harus tahu bahwa dalam penentuan nilai Page Authority, itu tidak mempertimbangkan faktor on page sama sekali. Inilah yang membuat nilai Page Authority atau skor Page Authority itu tidak menggambarkan kekuatan bersaing suatu website. Page Authority hanya bisa menggambarkan kekuatan backlink dari suatu website atau dari suatu halaman website. Nah, yang terakhir, jangan pernah beranggapan bahwa nilai Page Authority-nya lebih tinggi pasti bisa naik pada posisi lebih tinggi. Anggapan ini adalah anggapan yang salah. Nah, oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Berapa kisaran nilai Page Authority? Nah, seperti teman-teman sudah ketahui ya, nilai Page Authority itu berkisar dari 1 hingga 100. Nah, kemudian bagaimana caranya teman-teman ini bisa mengetahui nilai Page Authority-nya? Jadi ada beberapa cara ya. Tentu saja ini tergantung dari penyedia Page Authority sendiri, dari Moz ya, moz.com. Nah, yang pertama itu dengan menggunakan Moz Link Explorer. Jadi teman-teman tinggal daftar pada moz.com dan gunakan Link Explorer, salah satu fiturnya moz.com ini. Nah, dari situ teman-teman bisa mengecek berapa nilai Page Authority dari halaman website teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, ini yang paling mudah, itu teman-teman bisa download. Mozbar ini adalah extension buat browser teman-teman ya. Tinggal di-download aja, kemudian di-install pada browser teman-teman, dan Mozbar ini dapat membantu teman-teman mengetahui nilai Page Authority untuk setiap halaman website yang teman-teman kunjungi. Kemudian bahasan kita masuk ke cara menghitung Page Authority. Nah, gimana caranya? Yang pertama, teman-teman harus tahu bahwa Page Authority ini dihitung menggunakan machine learning yang digunakan oleh Moz. Jadi nggak mungkin kita melakukan perhitungan secara manual. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Moz itu hanya menghitung berdasarkan indeks web dari Mozscape. Buat website-website yang nggak masuk indeks web Mozscape, maka itu nggak akan terhitung nilai Page Authority-nya. Kemudian yang ketiga, bahwa Moz itu menggunakan lebih dari 40 faktor perhitungan. Jadi perhitungannya itu rumit banget ya. Variabelnya aja ada 40. Nah, 40 faktor gitu kan. Dan itu membuat kita nggak mungkin untuk melakukan perhitungan manual terhadap Page Authority. Jadi memang kita
kita jika terkait page authority ini betul-betul tergantung dengan Moz. Nah, biasanya page authority ini selalu bergandengan dengan domain authority. Nah, domain authority sendiri sudah pernah saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Page authority itu adalah cara Moz untuk menilai kekuatan backlink suatu domain. Nah, page authority adalah variabel yang dikembangkan oleh Moz untuk memprediksi seberapa baik peringkat web di halaman hasil pencarian Google maupun pencarian yang lain ya. Nah, domain authority dan page authority ini seperti pasangan ya, pasangan serasi yang selalu digandengkan. Bahkan penyebutannya pun biasanya dengan singkatan DAPA dan maksudnya itu adalah domain authority dan page authority. Nah, sekarang kita belajar gimana sih cara meningkatkan page authority ini. Menurut yang disampaikan oleh Moz dari situs resminya, cara satu-satunya untuk meningkatkan page authority ini adalah dengan meningkatkan profil backlink Anda. Nah, maksudnya apa? Meningkatkan profil? Maksudnya adalah meningkatkan jumlah dari backlinknya, meningkatkan kuantitasnya. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas dari backlink teman-teman. Tentu aja teman-teman harus ekstra kerja keras dalam memantau backlink ini, karena backlink ini ada banyak sekali pernak-pernik yang harus diperhatikan, terutama terkait kualitas dan kuantitas. Apalagi kalau teman-teman itu bersaing dalam bidang yang sudah banyak banget persaingan. Dan bahkan ada persaingan yang melakukan teknik black hat dengan cara mengirim backlink yang jelek mengarah kepada website kita. Nah, itu sangat jelek sekali ya persaingannya ya. Jadi persaingannya tidak sehat. Dan ini teman-teman harus ekstra hati-hati. Oleh karena itu, dalam hal meningkatkan page authority ini, saya sarankan teman-teman menggunakan aplikasi pihak ketiga. Bisa menggunakan Moz, bisa menggunakan Ahref atau Semrush. Yang jelas teman-teman harus memantau ekstra keadaan backlink teman-teman. Jangan sampai ternyata ada perang backlink yang negatif gitu ya, teman-teman malah nggak tahu. Tiba-tiba website teman-teman kunjungannya terjun bebas gitu kan. Nah, padahal teman-teman nggak tahu apa-apa. Kenapa kok bisa terjun bebas? Ternyata bisa jadi itu disebabkan oleh kiriman backlink negatif yang dilakukan oleh kompetitor teman-teman. Nah, itu cara pertama untuk meningkatkan page authority itu adalah lewat backlink. Dan ini merupakan saran yang diberikan oleh Moz sendiri. Selain itu, Moz juga pernah memberikan saran untuk meningkatkan domain authority itu dengan cara meningkatkan optimasi SEO. Nah, saya rasa hal yang sama juga berlaku untuk page authority. Oleh karena itu, teman-teman juga perlu meningkatkan optimasi SEO pada halaman website teman-teman. Nah, caranya gimana? Cara yang pertama tentu aja dengan SEO on page. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, SEO on page itu adalah optimasi elemen-elemen pada sebuah website untuk meningkatkan peringkat dan visibilitas pada mesin pencari. SEO on page ini penting banget. Jadi, buat teman-teman yang memang belum tahu apa-apa tentang SEO on page, saya sarankan untuk baca-baca lebih banyak dan tonton video. Udah banyak banget di YouTube yang membahas SEO on page ini. Dan ini merupakan optimasi yang wajib teman-teman lakukan dalam hal meningkatkan SEO. Yang kedua itu adalah SEO off page. Nah, mungkin ada yang protes ya. Kenapa pada poin yang pertama kita udah nyebutin backlink, tapi poin ketiga kok SEO off page lagi? Bukankah SEO off page sama backlink itu sama gitu ya? Nah, mungkin ada yang bilang kayak gitu. Nah, memang sebagian besar orang menganggap SEO off page itu adalah membangun backlink. Tapi sebenarnya SEO off page itu jauh lebih luas daripada sekedar membangun backlink. SEO off page itu adalah tindakan yang diambil di luar situs website teman-teman untuk mempengaruhi peringkat dari hasil mesin pencari. Jadi bentuknya bisa banyak banget, bisa ke sosial media, bisa guest posting, dan tidak harus selalu backlink. Bahkan sekedar menyebutkan merek pada platform yang berbeda, itu bisa aja kita anggap sebagai SEO off page. Bahkan branding juga bisa kita sebut sebagai SEO off page. Jadi benar-benar luas yang namanya SEO off page ini. Dan yang terakhir, saran saya itu adalah technical SEO. Technical SEO adalah teknik optimasi situs web dan server untuk membantu spider atau mesin pencari untuk merayapi dan mengindeks website teman-teman. Nah, technical SEO ini agak jarang dibahas ya dalam pembahasan-pembahasan SEO. Oleh karena itu, teman-teman harus pelajari lebih dalam karena memang mungkin literaturnya juga nggak banyak tentang technical SEO ini. Yang jelas, technical SEO ini adalah fondasi buat SEO on page dan SEO off page. Nah, itulah dia ya 4 cara untuk meningkatkan page authority. Nah, kemudian kita akan ngebahas kenapa page authority ini penting. Kalau teman-teman coba tanya kepada SEO spesialis
dari beberapa perusahaan atau beberapa startup gitu ya, saya rasa sebagian besar SEO spesialis bakal mengatakan kepada teman-teman bahwa page authority itu sebenarnya nggak penting gitu ya. Kenapa? Karena memang page authority ini nggak penting buat ranking di Google. Nah, tapi kok kenapa orang banyak yang menggunakan page authority? Teman-teman harus tahu bahwa sejarah Google ini udah panjang banget ya. Udah bertahun-tahun gitu ya. Nah, di awal munculnya Google, ranking Google itu sangat terkait dengan backlink. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai DAPA itu maka semakin tinggi juga rankingnya di Google. Itu zaman dulu gitu ya. Hubungannya itu seperti mutlak gitu. Udah DAPA-nya tinggi itu udah pasti ranking Google-nya tinggi. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, ranking Google selalu diupdate, algoritmanya selalu berubah dan bertambah gitu ya. Sekarang DAPA nggak bisa mewakili ranking Google. DAPA hanya bisa mewakili kekuatan backlink dari suatu halaman website. Nah, tapi sudah terlanjur banyak orang yang menggunakan DAPA sebagai salah satu metrik favorit untuk diukur ya. Hal itu juga terjadi hingga sekarang. Nah, selain itu, DAPA juga dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur untuk jual beli. Artinya kalau teman-teman pengen jual backlink atau pengen membeli backlink, maka tidak ada alat ukur yang bisa mengukur suatu kualitas backlink gitu ya. Nah, makanya untuk itu DAPA digunakan sebagai alat ukur. Oleh karena itu, jika DAPA teman-teman itu rendah, maka kemungkinan besar jika teman-teman pengen jualan backlink, maka backlinknya bakal murah banget. Tapi kalau DAPA-nya tinggi, maka backlinknya akan jadi tinggi banget harganya. Nah, itulah kenapa page authority itu menjadi penting. Nah, oke, kita sampai kepada simpulan ya. Jadi simpulannya, jangan fokus pada skor page authority dalam optimasi SEO. Tapi gunakanlah skor page authority ini sebagai aktivitas marketing atau jual beli. Artinya kalau teman-teman pengen memarketingkan website teman-teman, boleh tuh dijual page authority-nya. Artinya boleh ditampilin page authority-nya segini gitu kan. Nah, jadi itu bisa sebagai daya tarik buat website teman-teman. Nah, oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya yakin bahwa video ini terlalu singkat dan belum lengkap, tapi saya berharap semoga aja teman-teman bisa mendapat manfaat dari video kali ini. Oke, mungkin itu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Pro Jasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Pro Jasa Web Academy.